bahkan selevelnya Kabak saja, selevelnya Kabit saja, itu bikin surat aja nggak bisa. Bikin surat dengan komputer aja nggak bisa. Dan itu katanya semua dikerjakan oleh THL. Sekarang anggarannya kayak saya sekarang. Anggaran mereka udah susun semua. Anggaran mereka untuk dua-dua pun mereka udah mulai rapatkan sekarang. Nah, bagaimana saya menerapkan aturan, bagaimana saya mencapai misi saya. Dan saya akan buktikan bahwa saya jauh lebih baik daripada bupati-bupati yang pernah ada di Kabupaten Solo. Terima kasih ya, Minang Satu udah jauh-jauh datang dari Padang ini untuk mewawancari saya. Memang ya alhamdulillah setelah keputusan MK kemarin itu KPU sudah menetapkan dan DPRD juga sudah paripurna. Ya, alhamdulillah setelah DPRD paripurna, Pemda Kabupaten Solo bersama dengan DPRD berkirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Sumatera Barat. Nah, kemarin ada utusan langsung ke Mendagri, ketemu sama Dirjen Odda, Pak Malik. Menurut informasi bahwa insya Allah pelantikannya akan dilaksanakan tanggal 26 April ini. Berarti 2 minggu puasa lah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun pelantikan masih 20 hari lagi ya, sekarang tanggal 6 ya. Tapi persiapan-persiapan baik yang untuk pelantikan maupun kegiatan saya setelah pelantikan kami sudah mulai ya, bahkan mulai dari 2 minggu yang lalu. Dan ini maraton kami lakukan. Pertama sekali saya ingin mengenal dulu ASN-ASN ini siapa mereka semua. Saya berdiskusi dan berdialog dengan mereka semua. Apa yang terjadi selama ini dan isu-isu apa yang menarik sebagaimana yang ada berkembang di masyarakat atau program-program apa yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, alhamdulillah saya menyimak, saya memperhatikan semua apa yang disampaikan oleh ASN-ASN yang saya undang. Lebih dari 100 orang ASN datang menemui saya dengan bermacam-macam dinamika. Ada yang melaporkan, ada yang menyampaikan sesuatu yang bagus, ada yang tidak bagus, tapi yang namanya hidup itu udah biasa. Di dalam menyikapi laporan-laporan mereka, saya ya sebagai manusia ya, ada senang mendengar, ada juga yang gundah gulana mendengar. Itu wajar dalam sebuah dinamika pemerintahan. Setelah saya perhatikan apa yang mereka sampaikan, saya mulai mengerti situasi yang sebenarnya yang selama ini banyak sekali rumor yang beredar di masyarakat yang disampaikan kepada saya. Dan itu setelah saya mendengar langsung dari ASN ini, saya merasa rumor yang beredar itu banyak benarnya. Seperti banyaknya ASN-ASN ini yang penempatannya tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka. Dan menurut mereka penempatan selama ini hanya tergantung kepada seseorang atau 2 orang saja. Bahkan menurut mereka orang yang tidak mau store itu nggak akan dapat jabatan. Dan banyak dinamika. Bahkan menurut mereka isu-isu yang tidak mengenakan juga banyak. Seperti karakter ya, seperti perilaku ASN ini sesama mereka saling iri dan banyaknya fitnah-fitnah serta adanya hal-hal yang tidak lazim seperti perselingkuhan, pelecehan seksual, banyak sekali.
Nah, saya merasa prihatin dan miris ya mendengar hal yang seperti ini. Nah, tetapi ada lagi hal lain yang saya mendengar, bahwa pada saat COVID ini itu ya kalau dibilang sangat menyakitkan lah gitu. Pada saat rakyat Kabupaten Solo banyak yang susah, banyak yang menderita, bahkan ada yang kelaparan. Sementara ada oknum-oknum ini memainkan anggaran sesuai dengan kepala dan keinginan mereka sendiri. Istilah penitipan anggaran. Jadi Bapak ini titip anggaran di sana sekian puluh miliar, titip di sini anggaran sekian miliar. Nanti mereka terserah untuk mengerjakannya apa. Bahkan saya dengar juga tanda kutip Allahu alam, ini sekedar informasi saja, tapi akan saya telusuri. Bahkan katanya bansos-bansos itu seperti beras itu aja yang dijual lagi oleh. Seperti itulah yang beredar. Banyak sekali. Dan mengenai SDM, saya mendengar juga bahwa ada trik-trik oleh penguasa selama ini itu menempatkan tenaga THL itu lebih dari 1.000 orang THL katanya. Dan itu mereka sengaja ciptakan saja dalam rangka untuk mencari dukungan katanya. Bahkan ada juga THL yang umurnya udah 60 lebih, gigi aja udah nggak ada. Saya dengar juga, THL masa umur 60? Dan itu mereka ciptakan ribuan orang itu pada saat mau pilkada aja katanya. Dan itu akan menjadi tim sama mereka semua THL. Makanya wajar dulu waktu saya kampanye kemarin di daerah, banyak sekali THL isu itu beredar kalau PRD jadi ini THL akan dibuang semua. Rupanya itu adalah permainan mereka untuk direkayasa. Dan memang saya lihat THL ini bagus, tapi banyak juga yang tidak bagus. Bahkan saya mendengar yang bagusnya alhamdulillah itu yang menopang kinerja SDM. Karena kebanyakan SDM di Kabupaten Solo, menurut isu ya, berkembang, tapi ya saya akan perhatikan. Bahkan selevelnya kabak saja, selevelnya kabit saja, itu bikin surat aja nggak bisa. Bikin surat dengan komputer aja nggak bisa. Dan itu katanya semua dikerjakan oleh THL. Anak-anak mahasiswa yang baru tamat dapat itu. Jadi bukan semua THL juga jelek ya. Tapi ya dinamikanya THL ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang dapat jabatan dengan cara dibeli tadi itu. Menempatkan orang hanya berdasarkan suka-suka, nyogok apa, kedekatan emosional, apakah besannya, apakah mantunya, dan apa adik istrinya. Wah, pokoknya semua lingkungan dia semua, merajai semua. Bahkan yang saya sedihkan, kampung saya yang dulunya terkenal dengan beras Solo, kehidupan masyarakatnya bagus. Sekarang ini pendidikan kita ranking 18. Orang selalu meminta bupati wali kota itu nggak ada 100 hari. Dengan adanya Kemendagri nomor berapa itu tahun 2016 bahwa pemerintahan yang baru, bupati, wali kota, gubernur yang baru itu selama 6 bulan nggak bisa melakukan apa-apa kan. Jadi bagaimana kita mau kerja 1 hari? Sedangkan ASN-nya masih yang lama, antek-antek incumbent yang lama itu kan. Jadi nggak bisa kita berbuat itu. Sekarang anggarannya kayak saya sekarang. Anggaran mereka udah susun semua. Anggaran mereka untuk 22 pun mereka udah mulai rapatkan sekarang. Nah, bagaimana saya menerapkan aturan, bagaimana saya mencapai misi dan misi saya? Nah, ini sekarang pelantikan kita belum jelas. Katanya tanggal 26. Nah, ini sekarang mereka udah musrenbang untuk 2022. Lah, mereka udah tentukan dari sekarang. Nah, apa yang mesti saya lakukan untuk mencapai visi dan misi saya? Makanya saya bingung juga Kemendagri ini. Kok buat edarannya 6 bulan nggak bisa lakukan, tapi ada target 1 hari. Bagaimana mau kerja 1 hari ya? 100 hari itu kan cuma 3 bulan. Nah, sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain. Anggaran udah mereka susun semua. Nah, sebagai bupati yang dipilih oleh rakyat, saya akan mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan visi dan misi saya, membangkit batang terandam, ingin menjadikan Kabupaten Solo sebagai kabupaten terbaik. Dan itu sudah saya susun bersama dengan tim. Begitu saya dilantik nanti, saya akan langsung menginstruksikan, memanggil semua SKPD, dana yang ada itu untuk beli eskavator. Itu udah wajib, nggak ada cerita lain lagi itu. Bukan tahun pertama, begitu saya dilantik, saya mau 1 bulan setelah saya dilantik, eskavator sudah ada. Silakan cari, tenderkan bagaimana, pokoknya 1 bulan eskavator sudah ada. Dan yang kedua, saya akan bikinkan instruksi kepada seluruh nagari,
agar eskavator ini dipergunakan untuk membangun jalan-jalan sebagaimana yang saya datang ke tempat mereka, irigasi dan lain-lain sebagainya. Setelah itu saya akan panggil Dinas Pertanian ini, akan mendata, menciptakan bibit-bibit yang unggul ya. Karena saya sudah lihat, bidang aset sudah datang, bahwa ada tanah di Aripan ini, yang katanya dikelola oleh orang yang untuk Solinda itu. Ada sapi aja hilang dengan kandang-kandangnya. Ini katanya. Saya bingung juga. Ada Perusda ya, BUMD, namanya Solinda, katanya ini. Itu dulu ada tanah Pemda 13 hektar di Aripan, dikasih sapi di situ. Di bawah Dinas Pertanian. Nah, saudara, ini saya dari awal saya terus terang ya. Oleh dong saya pendapat. Kepala Dinas Pertanian menurut saya ini nggak layak sama sekali. Orangnya sering ketemu saya dan nggak tahu apa-apa. Tapi nggak tahu saya kok bisa jadi kepala dinas di kampung saya. Nah, makanya nggak ada satupun yang dilakukan oleh dia. Masa sapi sebanyak itu hilang? Nah, katanya setelah dicek oleh ini, keluar 6 ekor, keluar 10 ekor, keluar 10 ekor. Ini hilang bagaimana? Padahal itu sudah dipagar semua. Nah, itu yang saya dengar. Jadi, saya akan ambil alih itu, saya akan jadikan pusat pembibitan. Pusat pembibitan tanaman buah. Di situ saya akan cari Dinas Pertanian yang layak. Saya minta mereka mulai itu berusaha untuk melakukan pembibitan yang unggul. Nanti bibit unggulnya akan saya berikan gratis kepada masyarakat. Nah, setelah eskavator bekerja membuat jalan ke ladang mereka, nanti saya akan data siapa yang punya lahan ini semua. Nah, lalu saya suruh mereka bikin lubang. Nah, setelah jalan dibuat, nanti saya akan cor semua jalan. Itu dalam bentuk penunjukan langsung di bawah 200 juta. Dan dikerjakan oleh putra daerah yang ada di nagari itu. Nanti saya ingin mengembangkan juga anak-anak muda yang ada di nagari itu. Suruh dia bikin CV, kita bina, suruh dia mengerjakan sendiri di nagari mereka. Biar milik mengalir ke situ. Dan juga untuk hortikultura, saya sudah datang juga kemarin ini ke Danau Kembar dan ke Alan Panjang. Saya lihat cukup bagus. Saya lagi mencari juga orang-orang yang mau untuk membangun pabrik saus tomat dan saus sambal ini di sana. Nah, saya dengar ada 300 hektar tanah milik Pemda yang ada di Sungai Nanam. Itu akan kerjasamakan dengan orang yang mau buat bikin pabrik itu. Mungkin dia 20 hektar, 50 hektar untuk cabenya, 50 hektar untuk tomat. Nah, dibuat pabrik situ. Ini kita nggak guna usaha di situ. Serahkan kepada mereka. Lagi cari saya investornya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dalam rangka menjamin juga cabai mereka, tomat mereka itu harganya standar. Jangan sesuai pasar kayak sekarang, pas mereka panen harga murah, pas mereka nanam harganya mahal gitu. Itu yang akan saya coba. Dan yang tidak kalah pentingnya saya mendengar pendataan aset ya. Bahkan aset Pemda ini sekarang tadi saya mendengar juga, tapi saya akan selidikin. Ada alat pertanian milik Dinas Pertanian, itu disewakan ke orang, ke masyarakat. Nah, itu kejadiannya di Selit Air. Ada masyarakat Selit Air lapor pada saya. Disewakan 600.000 per hari. Dan justru yang mengelolanya anaknya penguasa katanya. Tapi ini benar apa enggak ya? Kan saya sedikit ini baru WA ke saya. Nanti saya lihatkan WA-nya. Begitu ada orang sana yang mau nyewa juga, orang itu nggak mau nyewain karena dipakai oleh tim mereka katanya. Tim pilkada kemarin tuh, mereka pakai semua itu. Nah, ada orang di sini yang umum masyarakat biasa mau nyewa juga nggak boleh. Katanya nggak mendukung dia katanya gitu. Lalu ditanya siapa yang punya? Kok harus tim pilkada mereka aja yang pakai alat ini? Nah, akhirnya ada tim ASN juga yang mendengar, dia coba selidikin. Taunya ini adalah milik Dinas Pertanian. Tetapi dikelola oleh anaknya penguasa kemarin itu. Dan duit ini disetor kepada dia. Nah, tapi ini alam ya. Saya akan selidikin. Baru laporan ini. Dan kalau iya berarti sudah semua lini mereka kuasai. Nah, katanya setornya duitnya ke anaknya. Komisaris CP itu milik Pemda. Jadikan perusahaan. Disewakan. Komisarisnya anaknya penguasa. Katanya ya. Tapi kan saya belum tahu ini. Jadi seperti itulah sekarang ini ya. Saya kadang-kadang pusing juga saya. Jadi memang hancur benar kampung saya selama ini. Tapi apapun itu, ini akan terbukti semua setelah saya dilantik. Insya Allah setelah saya dilantik, inspektorat semua saya ganti. Ya, dinas-dinas semua yang nggak layak.
masih nunggu 6 bulan ya? Nggak bisa. Saya akan bicara dengan kementerian lagi, Roda. Mohon berikan saya pengertian karena banyak orang yang nggak layak. Saya paparkan semuanya apa yang terjadi dengan kampung saya. Orang ini nggak layak untuk jadi kepala dinas, layak untuk jadinya. Kasih jelaskan semua mereka. Dan saya punya data-datanya mereka semua. Dapat mereka rata-rata mereka dapat jabatan karena nyogok katanya. Karena nggak sesuai dengan kapabilitas mereka. Itu makanya saya bicara sama Kemendagri. Saya kan mantan anggota DPR ya. Saya juga ketua DPP ya, PAN. Saya minta bantuan kawan-kawan saya yang ada di DPR untuk ketemu dengan Mendagri ini. Akan menjelaskan situasi yang terjadi di kampung saya. Saya mohon pengertian dari Kemendagri. Banyak hal yang mesti saya lakukan. Nah, saya nggak mau tergendala dengan orang-orang yang tidak layak yang selama ini yang sudah menghancurkan, menurut saya, menghancurkan kampung halaman saya. Waktu saya sempit juga. Kalau seandainya 2024, jadi berarti saya cuma 3 tahun. Nah, sekarang 2022 aja mereka udah susun anggarannya. Kapan saya bisa menunjukkan kinerja saya? Setahun dong. Anggarannya yang bisa saya kelola. Nah, jadi itu menurut saya akan cepat saya lakukan. Dan juga ada lagi banyak nih, satu lagi. Datang juga waktu saya berkunjung ke rumah dinas. Saya dapat laporan dari orang di situ, itu aset untuk bupati itu, rumah dinas bupati itu, sama guest house-nya itu sudah dilelang katanya. Oh, dilelang. Ya, padahal itu anggaran 2016-2017. Berarti kalau 2017, mereka leleng kemarin 2020, mereka pas 2 minggu lagi mau habis, dia bentuk tim lelang. Dan dia belum berumur 3 tahun. Dan itu aturannya katanya harus 5 tahun, ada izin dulu dari apa gitu. Ini nggak ada, mereka bentuk tim lelang. Nah, dan katanya yang beli itu nggak tahu saya siapa. Harganya yang laku itu sekitar 500 juta. Tapi hasil itu bisa puluhan miliar itu katanya. Saya hanya pengen membuktikan kepada masyarakat saya, Kabupaten Solo, bahwa insya Allah EPRD Asda tidak sejelek yang diisukan oleh kompetitor saya kemarin. Bahwa saya nggak tahu agama, bahwa saya itu pemarah, saya nggak ada ini, saya ini mau cari uang, mau cari ini. Saya akan buktikan mereka semua. Bahwa benar, bahwa EPRD Asda, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN yang ditugaskan partai untuk bangun kabupaten, itu betul-betul tujuannya maju hanya untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan saya akan buktikan bahwa saya jauh lebih baik daripada bupati-bupati yang pernah ada di Kabupaten Solo ini. Target saya udah nyata, Pak Evo. Saya udah bayangkan semua, dan saya begitu saya dilantik saya langsung gigi 4. Oh iya, secara kuantitatif target saya sudah ada semua, Pak. Saya sudah ada step by step apa mesti saya lakukan. Dari awal saya sudah ngebayangin, saya mau maju ini, ya, karena niat saya untuk mengabdi, dan saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan. Dan itu ada di kepala saya. Makanya waktu di debat dengan KPU kemarin itu, saya di kepala saya. Yang lain bawa contekan semua. Tebal segini, bawa laptop lagi. Saya bilang, ini mau nyontek atau apa? Ibu Ketua KPU ulang, Pak, boleh bawa contekan. Bilang, kalau mau contekan berarti bukan kepala dia dong. Kalau saya udah di kepala saya semua, apa yang mesti saya lakukan? Mereka baru belajar, ada yang susun orang. Ini kan udah semua, kalau saya enggak. Jadi saya maju udah tahu apa misi saya lakukan. Dan insya Allah pengalaman saya 15 tahun, 3 periode di DPR, itu akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari teman-teman saya, relasi dan pengalaman itu untuk membangun Solo ini. Begini, saya baru dengar informasi bahwa Solo akan dijadikan salah satu destinasi wisata premium istilahnya. Ada wisata premium itu, ada katanya yang akan dijadikan semacam geopark ya. Dan itu wisata dunia. Katanya itu ada 2 kawasan, kawasan Danau Singkarak atau kawasan Gunung Talang. Memang di samping petani saya juga ingin mengembangkan pariwisata. Nah, kalau pariwisata saya kembangkan, otomatis UKM akan bisa hidup. Kalau UKM-nya bisa hidup, berarti masyarakat kecil bisa bertambah pendapatannya. Itu yang akan saya coba. Jadi hasil-hasil pertanian, hasil-hasil kinerja ibu-ibu rumah tangga bisa dipasarkan dengan baik dengan adanya wisatawan. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar bagaimana ramah terhadap wisatawan ini. Itu kuncinya. Nah, sebab kalau masyarakat saya nggak sadar wisata,
tidak ramah terhadap tamu-tamu, ini akan memberikan feedback yang negatif, pencitraan yang kurang baik di mata nasional ataupun internasional. Itu tugas saya juga. Bagaimana saya membimbing masyarakat saya ini agar mereka itu sadar wisata. Bagaimana menyikapin tamu-tamu yang datang. Kalau untuk biji besi, tembaga, menurut saya kurang setuju. Karena itu banyak merusak lingkungan. Dan yang untung hanya segelintir 2-3 orang doang. Investor doang yang untung. Sementara untuk masyarakat saya di sekitar, apa yang dapat? Nggak ada dapat apa-apa mereka. Karena tambang digali dengan eskavator mereka. Naikkan ke truk mereka. Jalan rusak. Ya kan? Sementara mereka bayarnya untuk Pemda UPT-nya cuma berapa? Masyarakat lingkungan nggak ada. Nanti setelah mereka pergi, pajaknya ke pusat lagi. Lalu setelah mereka pergi, tinggallah kubang-kubang semua yang nggak ini, lingkungan saya hancur. Saya, kalau ditanya, kalau untuk tambang-tambang yang dibangun oleh investor seperti tambang biji besi, saya kurang setuju. Karena itu tidak akan bermanfaat untuk masyarakat saya. Tapi kalau gas alam, karena dia tidak merusak lingkungan, itu saya senang sekali. Tapi saya perlu dulu berbicara dengan investor itu, apa benefitnya untuk masyarakat sekitarnya, dan apa benefitnya untuk masyarakat Kabupaten Solo. Harus jelas dulu. Nah, dia jangan walaupun izin itu dari pusat, dia ujian dengan pusat, atau kita dapat sini, saya nggak mau juga. Nah, bagi saudara saya, masyarakat yang nggak setuju itu, menurut saya karena mereka nggak dapat informasi yang benar aja. Karena tambang panas bumi ini bukan pertama kali di dunia, bukan pertama di Indonesia. Di Solo Selatan yang nama Pekonina itu udah bagus. Dan saya udah ke sana. Waktu saya jadi anggota DPR, saya pernah ke sana ngunjungin. Iya, di Pekonina. Ya. Ya, nah jadi kalau ada masyarakat yang tidak setuju karena kurang informasi atau karena mereka jealous atau cemburu, katanya segelintir orang dapat, dia nggak dapat. Nah, jadi ini tidak sampai informasi kepada masyarakat dan ada masyarakat yang dirugikan. Untuk itu memang perlu Pemda ini turun tangan langsung ketemu dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka, ya kan? Lalu menyampaikan kepada investor itu bahwa mereka juga harus ada benefitnya untuk masyarakat yang sekitar. Jangan hanya untuk orang-orang tertentu aja yang dikasih. Itu. Dan saya jamin nanti kalau seandainya memang manfaatnya besar untuk masyarakat sekitar dan masyarakat Kabupaten Solo, itu saya jamin di bawah pemerintahan saya itu akan jalan nanti. Karena lagi stagnan ya Pak? Ya. Ada persoalan karena mereka nggak mau peduli. Udah terima duit itu diam aja sudah itu kan. Mungkin. Ditemuin demo orang dia nggak mau. Ya, ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi selama ini. Nah, orang demo dia nggak mau. Harusnya orang demo temuin mereka. Ya kan? Jelaskan kepada mereka. Panggil investornya. Kenapa sampai terjadi begini? Lahan dulu Anda kerjasamanya bagaimana? Kan gitu. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya, dari PAD kita 1,2 triliun. Itu PAD kita, APBD ya, APBD 1,2 triliun. PAD kita cuma 70 miliar. Gitu. Kita 3% ke bawah. Ya, nah itu saya lihat sebetulnya potensinya tinggi. Cuman nggak tahu saya kenapa. Mungkin SDM yang kurang mampu, atau SDM-nya memang sengaja nggak meluruskan semua berita apa yang kayak gini. Ya kan? Guest house saja di Lanpanya rugi terus katanya. Kok bisa? Udah berapa banyak itu diinikan. Dan ini Singgerahan udah banyak investasi. Saya udah lihat juga. Dibuat oleh Dinas Pariwisata. Tapi tempatnya nggak layak. Dan nggak ada serah terima kepada negari. Padahal kan tanah-tanah negari ini. Nggak ada, kata nggak ada, memang nggak ada. Itu nggak layak dipakai. Dibuat kayak apa aja sembarangan aja gitu. Dan sampai mendingan kayak rumah sewa misalnya di tempat orang. Nggak layak sama sekali. Dan nggak melihat dulu apa yang kayak apa. Ini sekarang juga bisa dipakai. Nah, saya ngelihat ke sana dikasih tahu oleh negari. Ini kita mau pakai juga bingung, diserahkan enggak dan juga nggak bisa dipakai. Nggak layak bangunannya. Nah, jadi APBD ini selama ini itu memang kalau menurut saya bukannya kepentingan rakyat, tapi adalah kepentingan pejabat selama ini. Makanya saya buat dalam visi dan misi saya anggaran berbasis kebutuhan rakyat. Kalau selama ini yang saya lihat, itu anggaran berbasis kebutuhan pejabat selama ini. Di pejabatnya siapa, di anggaran terserah dia aja. Nggak survei, nggak apa, pokoknya ada nampaknya udah bangun aja. Ini biasanya kerja kamu. Begitu aja, nggak jelas perencanaannya.
Bisnis plan ini nggak jelas, marketnya nggak ada Singkarak ini dibuat. Berapa orang ini bangun ini, tumpang tindih aja semua. Setelah dibangun sama ini nggak layak, digosok lagi, dibangun lagi. Padahal itu anggaran duitnya rakyat loh. Jadi memang sembrono semua yang dilakukan oleh mereka. Jadi sekarang mereka prinsipnya, mumpung EPRD belum dilantik, itu diproyekkan semua Pak. Ditenderkan semua, apa-apa yang pokoknya udah ini semua. Tapi percayalah, begitu saya lantik, saya akan cek semua. Prosedur tendernya kayak apa, siapa yang bekerja, apakah ini layak, usulan ini siapa, dan siapa yang dapat ini semua, akan saya usut semua Pak. Terserah mereka menganggap saya apa. Karena saya ikhlas, duit rakyat ini memang kembali kepada rakyat. Setelah beberapa orang yang menghina saya kemarin, dia tidak tim, tau-taunya dia datang aja ke sini mau minta jabatan, setelah saya jelasin ini, mereka tuh minta maaf sampai ke ujung kaki kepada saya. Mereka sudah menyadari bahwa mereka itu difitnah, disuruh oleh orang tuh menjelek-jelekkan saya di kampung-kampung mereka. Udah banyak orang-orang ya yang selama ini menjelek-jelekkan saya sudah datang ke sini. Mereka minta maaf karena mereka memang didokrin oleh hantu-hantu Belawu ini selama ini yang ingin berkuasa lagi. Bagaimana saya itu jahat, saya kayak apa. Nah mereka yang nggak pernah kenal saya, karena diiming-imingin sesuatu, itulah yang berkeliria ke kampung-kampung. Saya pengen membuktikan kepada mereka semua yang belum tahu saya, bahwa mereka itu salah terhadap saya, dan mereka sudah memfitnah saya, ya. Tapi saya sudah maafkan semuanya mereka. Dan saya pengen membuktikan pada mereka bahwa saya tidak seperti yang mereka sangka.